Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Teman-teman, hari ini saya kebetulan datang sowan ya Anjang sana ke rumah salah satu seniman muda hebatnya Ponorogo. ojo ojo watuk toh. Jadi namanya Mas Dedi Satya Amijaya. Jadi beliau ini salah satu seniman yang cukup luar biasa ya di Ponorogo. Jadi beliau punya padepokan. Beliau juga sebagai juri reok Ponorogo. Terus juga beliau pernah menjadi asisten dosen untuk sekolah kesenian di Institut Kesenian Jakarta. Juga beliau tentunya pasti keliling dunia kan. Gini wis ben penak kita ngobrol. Mas Dedi kula nuwun. Oke, monggo. Jadi ini saya ya Mas yang repoti. Jadi ini kan Siap. kita sengaja kemarin tuh atur jadwal Mas Dedi. Jujur ini take kedua. Mas Bro. Jadi ini aku lagi bikin program yang namanya itu sebenarnya seperti semacam Anjang Sana lah. Jadi Anjang Sana Budaya yang dimana kita itu pengen ngobrol ketemu dengan para tokoh-tokoh di Ponorogo. Jadi ini nanti random ya. Jadi bisa juga dari sisi budaya, sosial, politik, dan tentunya kita pengen memunculkan tokoh-tokoh Ponorogo yang memang berhak, dan bagi saya pribadi ini wujud dari rasa atau penghormatan saya kepada narasumber saya. Oke, Mas Bro, ini teman-teman yang belum kenal Mas Dedi, nama komplit tadi Mas Dedi Satya Amijaya, Mas. Ya, siapa mungkin ya? Tercemar kali. Mas Dedi, ini si Bobo. Apa ya? Rutinitas sih sebenarnya kalau saya sudah sejak pulang dari Jakarta 2013 masih setia dengan berkesenian, pada akhirnya bareng teman-teman. Jadi tidak hanya saya sendiri, pada akhirnya membuat sebuah wadah, yang mana wadah ini untuk menampung aspirasi, menampung kegelisahan, menampung kreativitas teman-teman Ponorogo, terutama juga lingkungan Kecopan sini, dalam aktivitas berkesenian yang bakunya sih dari kesenian reog pastinya. Namun tidak menutup kemungkinan, dan kita memang juga mencoba melebarkan sayap ke ranah seni-seni yang modern, kontemporer, bahkan kepada kreativitas dalam hal manajemen. Siap. Pada akhirnya kita membentuk sebuah sanggar atau padepokan Tari Langen Kusuma, yang mana di situ terdiri dari 3 divisi besar. Yang pertama divisi besar. Ya, yang pertama divisi sanggar. Sanggar. Basically itu untuk mengajar, dengan sistem kayak semacam sekolah tari gitu. Ini LPK enggak? Belum. Belum ya. Belum. Jadi memang khusus sanggar untuk anak-anak, cuman pola pengajarannya itu sistem bersemester, jadi seperti sekolah tari dalam bentuk non formal. Terus kemudian ada divisi reog, yang jelas ya. Jadi dulu-dulunya ada sudah divisi reog, yang mana ini untuk mewadahi sekaligus istilahnya bahasa Jawa itu ngopeni, nguri kesenian reog yang ada di lingkungan sini. Terus yang ketiga divisi manajemen. Nah ini yang ranahnya memang agak meluas, karena di dalamnya tidak hanya pada sebagai teman-teman di Langen Kusuma itu sebagai event organizer, namun juga kita menyediakan souvenir yang kita bisa perjualbelikan baik online maupun offline. Itu bekerja di situ. Jadi ada 3 poin ya tadi. Yang pertama sanggar, padepokan Tari Langen Kusuma.
Terus selanjutnya itu ada paguyuban reok ya. Paguyuban atau grup? Paguyuban reok. Jenengnya apa Mas? Singo Kusumo. Yang ketiga itu manajemen ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen ini Bapak Ibu yang pengen anak-anaknya belajar menari, monggo bisa langsung ke Mas Dedi Satyamija ya, atau bisa didaftarkan di Padepokan Tari Langan Kusumo tuh. Saya lihat kok, jadi kebetulan memang cukup bagus pola pengajarannya. Yang kedua adalah grup reok nih, jadi sing pengen nanggap reok ya iso, ini menarik ini. Yang ketiga manajemen. Nah, manajemen ini pun juga bagi teman-teman atau siapapun yang sharing lah atau pengen bikin event juga bisa. Oke, Mas Bro. Mungkin gini ya, apa namanya? Ini juga banyak yang bertanya nih. Sambil ini enggak apa-apa. Oh ya wes. Ya. Ini ya gini, jadi kebetulan karena memang kita itu di salah satu ruangan di mana Mas Dedi meneruskan usaha dari keluarga. Tebas napa, Pak? Menarik ngobrol nih gini. Jadi ya ngobrol karena Mas Dedi nggak bisa meninggalkan aktivitas ini ya sudah. Jadi kita pengen senatural mungkin. Bisa dibilang ini adalah sisi lainnya Mas Dedi. Jadi Mas Dedi juga entrepreneur. Jualan sembako. Lah, ini menarik nih. Oke, nanti kita bahas juga nih. Ya. Jadi berbicara tentang Mas Dedi ya, tentunya banyak orang yang pengen tahu gitu kan. Bagaimana sih Mas Dedi kok bisa mikir pengen punya sudah punya padepokan, terus tadi bisa mengelola grup reok dan juga tentunya punya tim manajemen gitu loh. Yang paling awal Mas, mulai kapan sih sebenarnya senang dengan dunia kesenian tuh sebenarnya? Umur berapa? SD sih waktu itu, mungkin sekitar umur 10 tahun kali ya. 10 tahun. Sebenarnya dari kecil sudah suka, cuman benar-benar masuk di di grup dan ikut latihan itu mulai kelas 5. Jadi kelas 5. 10 tahun. Oke. Itu apa jenenge? Tarian pertama kali yang sebenarnya yang dipelajari Mas Dedi itu apa? Jangan dong pasti. Jangan dong. Coba Ponorogo siapa lagi? Apalagi pasti. Yang paling menarik adalah gitu ya? batik, nah itu yang paling suka anak-anak. Jadi ya itu yang menarik di dalam kesenian Ponorogo itu banyak anak kecil ya, terutama anak laki-laki itu sukanya pasti bujanggano. Iya. Nah, yang tidak bukan. Tapi bisa salto orang di sini. Belum. Sudah sih. Oh ya. Sudah. Bisa salto. Sudah. Oh, dasar bro. Jadi ya ini umur 10 tahun bisa salto loh. Soalnya di sini kan latihannya dekat itu. Ada sungai ya. Depan rumah. Ya, jadi itu fasilitas yang gratis dan sangat. Oh iya. Benar. Jadi memang kalau anak-anak Ponorogo ya, karena kebetulan sama ya. Saya dulu tuh belajar salto tuh juga di sungai, Bos. Pernah salto di Sindase ora? Oh, pernah. Pernah lah. Ini lagi langsung. Oh, gitu ya. Kenapa? Oke. Sambil lanjut aja. Ya. Ya wis kayak gini menariknya di sini ya, kembali lagi bahwa bagian dari iklan ini gitu. Jadi tadi sempat disinggung Mas Dedi, ternyata hampir sama. Saya dulu juga bisa dibilang belajar menari itu dari umur ya sekitar kelas berapa ya? Ya antara kelas, kalau totalnya sih kelas 3 kalau nggak kelas 4 ya, berarti 10 tahunan juga ya. Bertahan juga, dan juga kalau aku sih malah belajar pertama itu akrobatiknya dulu. Ya persis, berarti sebenarnya hampir sama sih polanya. Iya. Terus ini Mas Dedi, selanjutnya kan pertama kali belajar menari itu karena di sini ada grup juga ya, grup reok ya. Tapi nggak di sanggar ya? Enggak. Oke. Nah, terus ketika belajar Bujangganong itu konsisten sampai apakah sampai SMP, SMA atau bagaimana? Itu hanya sampai SMP. Terus SMP. Kemudian karena di paguyuban itu kan tidak ada yang nari klono ya. Dan kita sudah terbangun nih, jadi komunitas itu sudah. Jadi semuanya mungkin
di tahun itu 95 96 itu saat Ponorogo itu baru itu dari pengrawitnya, vokalnya, pemainnya, pembarong semuanya anak-anak itu mungkin ya baru di sini. Oh Di gitu. tahun 95 96 sehingga adanya kita harus berbagi yang tadinya semuanya bujang ganong, makanya harus dipilah nih bujang ganongnya cukup satu saja, selebihnya untuk diwarok. Terus kemudian saya kebetulan mungkin dirasa yang paling ini secara kepenarian akhirnya masuk di Klono. klononya. Oke, jadi Dia mulai SMP kelas 2 kalau nggak salah. berarti ya dari akhirnya mulai bergeser ke tari klono ya. Jadi bukan lagi konsen di Bujang Ganong. SMP kelas berapa itu? Kelas 2. SMP mau ngendi? Nah, kono lah. Ora iki tenanan SMP. SMP 6. SMP 6 Ponorogo. Podo, Bro. Jadi aku juga SMP Ponorogo. Cuman nggak karo awakmu ya aku ya. Belum kenal. Belum kenal. Jadi lucunya saya juga SMP malah nggak kenal Mas Dedi. Sebentar. Aku itu kalau nggak salah SMP itu tahun 97 ya. Kelas 1 itu. Yo, Dirimu aku sudah 95 loh, Pak. SMP. Sampai aku kelas 5, 3, 6, kelas 7. Ya pantas karena Mas Dedi kelas 3, saya kelas 1. 1. Itu kan SMP 6 dulu pernah enek reok tuh, Mas Bro. Iya, ada. Itu Nah. dulu yang merintis angkatan gitu. Jadi yang merintis awakmu. Tapi setauku tuh gebiakan itu pas aku masuk. Ya, itu wis jadi. Wis jadi. Cuman pas gebiakan dirimu sudah Ya, itu geser ya, sudah sudah SMP ya. Yo, jadi dulu itu ketika saya masuk di SMP 6 ini ada gebiakan reok mini dan akhirnya saya terlibat di grup itu. Aku lulus 98 kan. Kenapa? Nah, kan 97 masuk, aku 98 Iya. lulus. Oh iya. Makanya kita aku ora ngomong tuwir ya. Enggak. Oke. masih nol. Tapi anu ya, maksudnya di SMP itu masih concern juga ya dengan Masih, grupnya ya. Masih. Grup reoknya ya. Masih. Masih belum masuk ke sanggar Waktu juga. kebijakan awal sebelum yang Mas Wisnu ikut tahu di kebijakan SMP 6 itu kita yang merintis, kita sudah kebijakan sebenarnya di depan Paseban itu. Cuman personelnya itu sebagian promotan dari luar karena memang dari sumber daya di SMP 6 baru ada Bujang Ganong sama Klono, memang itu reoknya juga diambil dari luar. Oke, berarti bisa dibilang Mas Dedi salah satu yang memulai ya, termasuk bagian dari yang memulai reok mini di SMP 6 ya. Sebenarnya Pak Parno sih ini. Pak Parno malah. Ini koordinatornya. Oh, kalau saya saat itu langsung dengan kepala sekolahnya almarhum Pak Prayitno. Oh, belum Pak Parno, artinya waktu itu Pak Parno ya hanya sekedar tahu, tapi yang benar-benar ngopeni untuk ini terbangun sebuah grup reok itu Pak Parno, saya ingat betul. Ada cerita unik nggak ketika Mas Dedi ini mulai dari pertama tadi umur 10 tahun belajar Bujang Ganong, sementara sampai SMP dulu nih. Pengalaman yang menarik apa? Apa ya? Aku soalnya yang duwe. Ada ndak? Mungkin pas pentas, pas latihan salto, kecedet apa piye? Ya yang pasti itu awal-awal kelas 5 itu kan lagi SD ya? kelas 4 kelas 5 itu sebelum nari Bujang Ganong, jadi kita sudah tertarik banget dengan karakter salah satu di tari reok itu ya Bujang Ganong itu, terutama bagian akrobatiknya pastinya. Nah, sehingga di luar komunitas kita sering kali nih latihan sendiri di bekas anunya beras itu loh, merang. Ada yang tahu merang nggak? Sampai gatel-gatel terus nekat kayak pengen salto. Jadi bentar, merang itu jadi padi setelah diproduksi itu kan dipilah tuh. Jadi beras dan jadi kulitnya padi namanya merang. Gawatel gitu. Ya, Pak. Berarti belajarmu di situ pertama. Ya, terus habis itu mandi di sungai, satu lagi. Mandi di sungai. Terus sampai pernah di pasir-pasir itu sampai dipegang. Oh, dipegang, dilempar gitu ya? Dilempar, tapi posisi belum siap tapi udah dilempar. Dhisik Muka. Jadi gini ya ibaratnya ngene. Aku belum siap wis diuncake. Wih. Rock. Langsung muka tebel kayak. Waduh, berarti sama, Bro. Jadi kita juga pernah ngalamin fase-fase semacam itu. Berarti itu ya yang unik ya Mas Dedi ya. Kalau saya juga sedikit share ya. Saya waktu itu SMP 6 ada reok mini, anak kecil kok bisa menari terus karena aku wong Sumoroto kan. Kalau di Ponorogo itu kan banyak orang
tahu bahwa Sumoroto memang gudangnya ya, terutama Iya. pembarong. Aku tuh langsung nyokot bro, nyokot orang harus teknik gitu kan. Mikirku karena aku wong Sumoroto, ada anak kecil yang menari, maksud aku gak iso sih gitu. Akhirnya kemelowin itu masih pakai baju SMP kan, gebiakan kan. Terus aku masih ingat betul, aku hanya mengingat gerakannya almarhum Pak Senen, pernah. Ya. Nah, Pak Senen itu kan keren banget tuh. Pak Senen itu identik dengan dia buang kemul depan itu, terus disentak, terus dia turun, terus digerakin, gitu. Kalau Samsi itu juga sama, disental gitu. Aku combine dua karakter ini. Terus ngayang, gulung, tapi saya masih ingat betul pertama kali kayang gitu bro. Mak kretek. Jadi selama 3-4 hari saya nggak bisa makan karena kaget Ya. itu intermezzo aja. Mas jadi pernah ngalami seperti itu nggak? Maksudnya nari bujangganong atau nari klono itu juga pernah pertama kali pegang topeng itu sempat nggak bisa makan nggak? Makan sih tetap, cuman kayak aneh tuh loh, karena Ngilu. kan gigit lama. Hmm. Ya, pernah sama 95 atau 96 ya. Jadi ngisi di eksebisi dengan panggung terbuka yang masih genjot itu. Cuman Genjot. anginnya karena gede banget. Oh iya. Sampai gigitan ini nih patah. Oh, jadi berusaha Topengnya, untuk menyeimbangkan. Siap. Tuh. Terus pernah juga 2001 Pak ya. Jadi waktu acara partai, salah satu partai besar di Indonesia, di Malang itu deklarasi atau apa gitu di sana. Nah, tokoh utamanya ini ternyata tidak bisa datang. Diisi dulu kesenian reog di panggung besar juga. Nah, karena masa ini sudah sudah menantikan itu, tapi ternyata hanya berlangsung videotron live streaming gitu. Mereka tidak puas, akhirnya panggung itu penuh dengan batu. Oh, iya. Sampai gelap. Batu cuma naik ke panggung. Batu aku apa itu, jadi nari sampai kretek. Oh, iya? Tak. Anyar gitu sumpah. Itu serius itu. Lu iya bro. 2001 iya. Tapi nggak sampai cedera ya? Enggak sampai. Ya kita tetap aja jalan. Oh, Dia iya. kerikil itu Oh. kemana-mana. Mungkin ini. Buka ke ini. Ya, ya menarik wi. Itu kekecewaan masuk, udah masanya mungkin puluhan ribu. Karena mungkin bintang tamunya tidak Ya, nggak atau datang. tokohnya nggak datang. Mereka Nah, marah. teman-teman nih yang punya pengalaman teman seniman atau siapapun lah, nanti komentar ya. Pengalaman apa yang menarik bisa enggak apa-apa nanti komentar. Oke Mas Dedi. Ya. Jadi kan SMP ya. Nah, tentunya kan SMA kan. SMA atau SMKI? SMA lah. SMA ya. SMA mana? SMA Bakti. Waduh. Wadone, Bro. Jadi Mas Dedi SMA Bakti, dan saya juga SMA Bakti. Tapi dulu masih banyak dulu muridnya. Kamu berapa Berapa kelas angkatanmu? 10 atau 9 ya. Aku 10. Berarti Banyak itu. Satu dulu kelas itu 45 sampai 50. Nah. Banyak pokoknya. SMA Bakti itu Dulu termasuk jaya-jayanya. SMA Bonafit ya. Jadi Jaya-jayanya. swasta tapi cukup bonafit di Ponorogo. Dan bisa dibilang banyak anaknya orang-orang kaya ya masuk di situ ya. Ada kok iso milih neng Bakti iki piye? Ya tergambar. Enggak ada cerita lucu ndak? Enggak. Enggak just gur pengen ngono ya. Apa mergo cedek dengan rumah? Enggak juga sih ya, nek jujur kalau mau jujur ya terdampar. Terdampar. Tadinya pengennya di SMA negeri pastinya. Cuman enggak keterima. Dulu masih Danem ya? Masih Iya. Dan dulu kebetulan SMP itu agak nek beling wajar sih ya, cuma enggak pernah belajar. Enggak tahu sinau saya. Duh, monggo Bu sini pun enggak apa-apa, Bu. Kacau. Nah, ini on frame enggak ini? Enggak apa-apa loh mau on frame. Ini tangannya ibu negaranya Mas Dedi Satyamijaya. Nah, Mas Dedi. On frame sini enggak apa-apa. Ya Allah, tiga teh, Bos. Los Kurang ini satu, sih ya. Bu. Ini ya. Kurang satu. Oh, di situ. Oh, iya ya. Oke. SMA Bakti, jujur saya juga dulu masuk SMA Bakti karena dulu Danem ya, sulit loh masuk ke SMA negeri itu sulit. Bukan berarti SMA swasta itu tidak baik ya, tapi kalau Mas Dedi tadi terdampar, jujur Bos, aku dulu tuh pengen masuknya di SMA Muhammadiyah.
Tapi pas mau daftar itu sudah bawa map itu. Hmm. Ada cewek, Pak. Cewek pakai baju SMA cantik. Melaku songkoetan terus kita iseng ya tanya, "Mbak, sekolahnya di mana?" SMA Bakti. Aku langsung koncoku ini, "Ayo pindah daftar yang SMA Bakti." Itu dulu ya, maaf ya istriku. Itu dulu. Kalau sekarang tetap kamu yang paling mercon bandingan loh. Oke, Mas Dedi SMA. Bentar. Berarti kan tetap kowe kelas 3, aku kelas 1 atau ngono? Iya, sama. Ya sama ya, tetap gak bisa karena nggak tahu, Bos. Saya juga belum pernah tahu bahwa di SMA Bakti dulu ada Mas Dedi Satya Ami Jaya. Itu masih concern di Riok juga. Masih, tapi di sekolah kan nggak ada. Iya. Jadi ya di ini. Terus dari SMP sampai SMA itu Vakum, enggak juga. Ya apa namanya ya? Nggak seintens waktu SMP. Jadi kebetulan juga waktu depannya sepi job. Ya ada tapi enggak seintens waktu SMP. Oke. Hingga terakhir itu 97 ikut festival, 98 off. Ada karena kan juara 2 kali terus enggak boleh ikut terus. Nah, setelah itu kayak enggak ada aktivitas lagi. Mulai ada lagi itu tahun 2000. Itu langsung megang ini garap. Jadi dengan pembekalan seadanya, perbekalan pengetahuan terus kemampuan skill untuk koreografi itu seadanya, tapi ya harus memberanikan diri untuk garap. Sudah tahun 2000. SMA. Tapi ya apa ya? Ya sederhana lah dalam bentuk yang paling sederhana. Dhisik itu kan ya. Koreografi rock itu kan V. Iya, gitu yang gitu-gitu. Muter kayak itu tuh, Bro. Jadi itu kan pasti gantian. Untuk walang. Jade nari selesai minggir. Kayak tarik kelompok yang bergantian, belum ada ini ya. Ya, yang nggak apa-apa, memang proses ya. Oke, berarti Mas Dedi bisa dibilang SMA itu cukup bagus ya. Karena saat di zaman itu masih belum banyak anak SMA yang bisa nggarap gitu loh. Biasanya itu ya sanggar-sanggar ya. Gitulah, atau seniman-seniman yang sudah orang-orang dewasa yang ya orang senior gitu kan. Menarik nih. Berarti bisa dibilang tetap Mas Dedi SMA walaupun nggarap tapi nggak terlalu intens ya. Nah, selanjutnya begini. Ini kan Mas Dedi kan juga sekarang S2 isi Surakarta. Berarti kan S1 juga. Dari SMA kok tiba-tiba akhirnya kuliah di Solo itu gimana? Ya karena berkecimpung di Riok dan aktif di festival juga. Tahun 2000 kalau nggak salah atau 2001 itu ada salah satu tim di Senada Ponorogo, Kacamanggala SMA 1 waktu itu, yang dibantu juga dari teman-teman ISI. Waktu itu masih STSI, dengan harapan yang beda ini, yang tadinya banyakan itu umumnya urutan tarian itu linear dari seperti hasil pembakuan kayak medley aja. Medley aja. Terus ini dengan bentuk yang format yang lain, jadi benar-benar terasa drama tarinya. Di samping itu kemampuan skill penarian yang luar biasa. Di situ ada Pak Sodik juga, saya ingat saya. Mas Sodik ya. Mas Sodik itu yang dari STSI, kebetulan juga orang Ponorogo. Nah, dari situlah saya mulai, wah ini keren ini kalau saya bisa sekolah di STSI, pasti punya kemampuan lebih. Bahkan saya ingat kata-kata teman saya, oke, tahun ini kalian bisa juara, tapi lihat tahun depan. Sampai saya berujar seperti itu. Berarti ada semacam kayak challenge sih lebih tepatnya, gimana caranya menjadi lebih baik. Terus adanya saya komunikasi itu ternyata ada tetangga saya yang juga di STSI Solo. STSI ya dulu. Dulu STSI. Masih STSI, bukan Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Dan cuman dia ambil jurusannya ada musikologi. Tapi enggak apa-apa. Dia sanggup untuk bantuin daftar terus kemudian ya mengantarkan carikan kos. Udah lah di sana. Karena memang dulu kan sangat ini ya, referensi itu minim sekali. Iya benar. Bahkan dulu itu saya ingat betul HP itu belum ada. Yang punya itu hanya orang-orang tertentu.
Iya sih. HP itu hanya Ya. orang tertentu. Masih pakai telepon anu, Bro, koin. Jadi kalau Wartel. kalau telepon rumah itu pasti ke wartel. Nah, sekarang wartel udah ada. Dulu Oke. masih ke wartel. Berarti tertarik karena kebetulan ada garapan ya dari teman-teman Solo Di Festival Reog. di Festival Reog yang dimana juga kebetulan ada orang Ponorogo ya yang kuliah di sana, Mas Sodik ya. Nah teman-teman Mas Sodik ini ya lulusan ISI Solo, senior kita juga. Yang kebetulan akhirnya Mas Dedi melihat pertunjukan yang sebelumnya mungkin banyak yang memakai, terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru ya Mas ya. Terus akhirnya tertarik. Ditambah lagi dengan tadi ada tetangga ya, tetangga saudara. Tetangga yang juga kebetulan kuliah di STSI Surakarta. Oke, Mas Bro, berarti memang orientasinya itu menjadi seorang kreator ya atau pencipta ya, koreografi ya, koreografer. Lebih tepatnya koreografer. Masuk di ISI Surakarta berarti tahun 2001. 2001. Persis selesai festival itu Langsung. Keren. Berarti wong Ponorogo setelah Mak Sodik dirimu berarti ya? kalau tari ya. Tari yo. Menarik nih teman-teman. Enggak tahu ya, tapi pasti kamu yo. Kayaknya Insya Allah, saya. iya. Belum ada. Nah, berarti setelah Mas Dedi itu ya Mas Dedi. Setelah Pak Sodik itu ada Mas Dedi Salim Jaya. Untuk tarinya ya, kalau pedalangan mungkin ada banyak. Ada Pedalangan, kelautan banyak ya. Oke, untuk tari tidak ada referensi dan kebetulan waktu itu juga belum kenal sama Pak Sodik tahun 2007 gitu. belum. Ya tahu gitu. Tahu aja. Ini kenal belum. Kenal itu saya Pak Sodik itu setelah saya di STSI. 2001. Kebetulan kan saya juga aktif di Sanggar dulu kan pecah ya. Maaf harus kemana. Bukan, lebih tepatnya itu mengembangkan masing-masing. Masing-masing dari anut ke Sanggar ini Probolinggo Sama. saya juga aktif di situ, Pak Sodik juga ada di situ. Kenal di situ. Iya. Oke. Ya dulu memang kalau di Ponorogo itu seingat saya juga ya Mas Dedi. Nanti mohon dikoreksi. Sanggarnya itu tidak banyak ya sebenarnya. Yang pertama itu Langen Rasulunggal, itu besar. Terus Purwalaksita. Terus Mas Dirman itu apa? Mas Dirman ada ya? Ada tapi masih di Langen Rasulunggal. Masih juga? Masih Berarti cuma Langen Rasulunggal sama Purwalaksita ya? Terus akhirnya ya apa ya? Mungkin pengen mengembangkan masing-masing dengan stylenya masing-masing ya. Akhirnya muncul Probolinggo, muncul tempatnya Mas Dirman, muncul tempatnya Mas Sodik ya, Abdullah Dance Company, dan masih banyak lagi lah. Dan menurut saya itu juga baik ya, akhirnya membuat perkembangan kebudayaan di Ponorogo semakin semarak gitu kan. Dari Festival Reog itu pada akhirnya melelurkan beberapa komunitas-komunitas seni yang insya Allah juga bersaing sehat. Nah ini yang perlu juga kita harus bawahi, bahwa semakin banyak komunitas itu ya tentunya semakin baik, karena dinamika untuk apa istilahnya berkompetisi itu lebih baik, tentunya dengan hal yang positif ya. Oke Mas Bro, STSI Surakarta tahun 2001. Aku SMA, SMA loro aku. Iya. Terus ngambil jurusan tari. Enggak, soalnya gini. Teman-teman, saya juga sempat lah merasakan kawah Chandra di mukanya kuliah di STSI. Karena aku kan ada 3 penjurusan tuh. Jadi kepenarian, skripsi sama koreografi. Tapi aku harus lulus kalau nggak salah 5 semester baru bisa mengambil apa yang mau dipilih itu. Konsentrasinya di mana? Dirimu ya, Bro? Dari awal. Jadi itu program baru. Program baru waktu aku masuk kebetulan ada program baru langsung penjurusan. Jadi meskipun jurusan tari bisa pilih skripsi, kepenarian atau koreografer. Nah, karena keinginan menggebu-gebu untuk jadi apa ya penata tari ya wes aku langsung masuk koreografer. Meskipun pada akhirnya di dalamnya loh kok ini karena di benak saya itu koreografi itu ya udah nanti akan bisa garap drama tari, mungkin wayang atau apa bayangan saya seperti itu. Jadi gambarannya Mas udah tahu. Gambarannya Mas Dedi ini pengen ngambil jurusan koreografi tapi concern ke tradisi. Keluar nyobaan ya. Ya. Berapa? Bingung.
Bingung lintingnya piye. Sik warna sik. Piye ngene terus. Ini ta ya? Ini dikencengke sik. Ngene ta? Sik, ini. Ya iki tutorial sekalian tutorial. Ini Kencengke dulu. Enggak, nanti dia enggak biasa ngelipet. karena namaku kan Wis NU. Wis NU. Kayak kanca-kancaku kuwi nek ngono kuwi anu senengane ngerokok. Apa hubungannya wis? Bo. Iki yo kur ngawur nah. Ya ini oke terus wis. Cengkeh ya. Cengkeh utuh ya? Itu cengkeh ya? Tapi 3 macam itu. Tiga macam. Oke. Ya, Surat DMS 11. diratakan toh. Ya. Udah. Sing kene rada oke, sing kene rada semakin sedikit. Terus di ini. Ini dipadatkan. Oh, ini sih. Oh iya. Dipadatkan. Oh iya. Dipadatkan kan. Wes belum. Sudah padat. Kita ambil ya sing depan gini. Kan mulai wes padat. Sorry. Padat. Terus dikunci. Oh ngono. Set. Baru putar. Oh. Ambiar, tetap ambiar. Tetap ambiar, Bro. Ora kulina. Aduh, spend loss ngene. Ya Allah, Akbar. Ambiar kan. Ih. Semene wis spend. Kan terus dilem. Nggon ngesore tok Ben ra ucul. Oke, sambil kita teruskan ya. Tadi kan sempat ada gangguan gitu ya. Apa jinku lagi kurang bersahabat ben ra gegeran. Ya anu sih. Tak cekelian aku. Pasukane. Ini di belakang sini namanya Al. Jomblo. Betah lho saya. Jadi nek dirimu tertarik, gak apa-apa tak kenal nih. Yo Al. Udah sih. Kaisan ya. Oke, sambil terusnya Mas Didi yo. Ya. Jadi tadi kan sampai STSI itu ngambil jurusan koreografi. Nah, juga sempat diceritakan bahwa sempat kebingungan juga ya karena awal yang pengen diharapkan itu kan tidak seperti ternyata setelah di sana wah beda itu kan. Tapi bisa mengikuti kan akhirnya. Nah, Mas Dedi, ketika S1 dulu tuh, saya Mas Dedi karya pertama kali apa Mas? Karya yang diciptakan? 2003 sih, 2003 itu saya lupa apakah duluan si Sumin. Topeng Semu dulu sih. Topeng Semu. Nah, waktu itu dapat kesempatan dari Mas Eko untuk ikut festival tari tunggal kontemporer di Pekanbaru, Riau. Langsung nih? Langsung. Pertama kali langsung? Udah dasar bro. Langsung ikut. Dasar, bro. Alhamdulillah dapat nominasi 5 besar itu dapat kategori penari bakat. Terus itu pulang dari sana dapat kesempatan lagi untuk mentas di festival penata tari muda di Solo. Mas Heru itu saya garap Suminten Edan. Pertama kali karya langsung di Riau kan, terus dapat nominasi. Teman-teman ya, jadi kalau dalam dunia seni pertunjukan terutama mahasiswa baru ya bisa ikut festival tuh, wis kebanggaan luar biasa ya. Serius kebanggaan luar biasa. Ya apalagi langsung dapat nominasi kan. Terus yang kedua karya tentang Suminten Edan. Ini aku curiga. Kira-kira Mas Dedi iki sing dadi sapa? Dadi warok. Tangke. Tapi warok manggo bulu mata. Mungkin kita itu dari Suminten gitu ya. Jadi soalnya gini, aku dulu jujurnya tahu Mas Dedi itu kan gondrong ya. Ini wis gondrong bro. Iya. Gondrong ya? 2002. Neng ora jenggoten. Bro. Oke, Suminten Edan.
Yang pertama topeng semu Sumentan Edan. Berarti sebenarnya juga tidak lepas dari roh karakter Ponorogo ya saja nih ya. Kalau topeng semu benar-benar lepas ya. Aku pikir topeng semu itu malah Enggak. malah apa? Enggak. Ya mungkin idenya sangka bujangganing apa piye. Enggak. Enggak juga ya. Enggak. Jadi benar-benar karya yang ya karena referensi yang saya dapat ketika belajar dengan Mas Eko waktu itu dengan almarhum Mas Narno juga. Jadi lebih karya yang self apa ya? Jadi kayak perenungan apa oh ini loh saya punya kegelisahan apa nah itu saya ungkapkan ke situ. Oke. Nah, ini berarti kan ini suatu yang awalnya pengen tahu tentang apa ya koreografi tradisi tiba-tiba bergeser ke suatu yang baru dan itu tentunya pasti positif ya bro ya. Iyalah. Karena kita membuka wacana yang jauh lebih luas bahwa koreografi atau seni pertunjukan itu bisa sangat beragam. Which is di situ ada tanda kutip ada tradisi baratnya juga sih ya. Karena basically gerak-gerak yang modern kontemporer itu kan memang juga pengembangan dari balet ya. Ya. Itu yang memang benar-benar pengalaman baru untuk kita terjun dan membedah jauh lebih dalam terkait ilmu koreografi. Oke. Jadi teman-teman nih ya kalau pengen jadi koreografer ya kalau saran kita ya ya memang harus ambil jurusan koreografi biar tahu bagaimana sih menjadi seorang penari yang baik ya, membaca ruang maupun ya menciptakan komposisi yang baik. Oke Mas Dedi itu kan karya 1, 2 itu kan. Nah karena kebetulan saya dulu juga di STSI sih lebih tepatnya awalnya. Bahkan yang membuat saya tertarik ke Solo itu salah satunya adalah Mas Dedi. Dan kalau saya dulu memang dari Mas Eko PC Mas. Sama. Jadi kan Mas Dedi sempat menyinggung Mas Eko PC ya. Jadi dulu saya bela-belain untuk kuliah di Solo itu karena ada sosok seorang Eko PC. Kalau dulu aku belum ya. Ya Mas Eko belum ada. Oh, belum. Mas Eko itu baru datang itu 2001 itu akhir. berarti siapa? Mas Eko Pebo. Pak Narno. Belum ada. Enggak yang mensupportmu untuk ikut tadi itu. Ya kan 2003. Oke. Mas Eko datang itu 2002 kalau nggak salah. 2002 atau 2001 akhir itu loh. Ya. Oke lah Mas Eko tuh ya mentor kita sama-sama ya. Jujur juga beliau itu salah satu yang ini kalau saya sih membentuk. Jadi mungkin saya itu mahasiswa pertama yang diajar. Mas Eko. Diajar betul. Ngeri bos. Aku ya bodoh ya. Apa di istilah injeksi ya? Injeksi. Jadi mahasiswa 3 tahun pertama itu paling jelebut. Jelebut. Nah, aku sing rasane soalnya militer wes. Militer betul. Iya. Aku rasane itu. Weteng kram kabeh. Sampai apa? Boyo itu luka-luka lecet bener. Muntah-muntah. Oke. Nah, setahu aku seingatku juga ya dulu kan dirimu punya komunitas ya di kampus ya. Kalau nggak salah namanya Independent Expression atau IE ya. Di situ ada dirimu, terus ada Bobi Satyamijaya. Ada Bobi Satyamijaya. Ada Bobi Aristiawan, ada Agus Bendol ya. Agus Margianto. Ini keren-keren, Bos. Jadi saat itu ketika aku masuk di sana, kalau aku masuk 2004 nih. Jadi ada komunitas ya. 3 koreografer yang sering pentas bersama. Ya komunitas Mas Dedi Satyamijaya, ada Mas Agus Margianto, Agus Bendol sama Bobi Aristiawan ya. Nah, itu keren loh bro itu. Piye ceritanya kok apa namanya? Kalian bisa berpikir untuk menciptakan grup itu gimana ya? Iya. Jadi di tahun 2002 itu kebetulan Bobi dapat tawaran untuk yaitu Festival Penata Tari Muda. Festival Penata Tari Muda Solo. Terus dia bikin karya Suara Ibu Min yang kebetulan di situ melibatkan saya sendiri, ada Gus Mendol juga, ada beberapa teman perempuan yang penari perempuan yang terlibat di situ. Nah, dari proses itu karena saking intensnya
selesai pagelaran kita ngobrol terus evaluasi dan ini tampaknya kita butuh ruang yang lebih komunitas yang bisa menyatukan ini, jadi proses ini tetap berlanjut. Terus apa oke. ini kira-kira nama komunitasnya? Kita itu pengen merdeka, kita itu pengen berekspresi secara seluas-luasnya. Itu akhirnya dibuat dan dinamakanlah Independent Expression, kemerdekaan berekspresi. Independent expression ya, dari namanya aja pengen independen ya. Ekspresi kemerdekaan untuk berekspresi dari Mas Deddy Satyamijaya, Mas Agus Margianto, juga Mas Bobby Aristiawan. Oke. Nah, Mas Bro, dengan grup ini Bro, dengan grup IE ini juga ada karya khusus yang kamu ciptakan? Ada beberapa di IE saya yang disebut IE itu Aku dan Omong Kosong. Terus kemudian karya Garis Lurus. Terus kemudian Bujang Gandong Gandring juga ada di sana. Aku dan Omong Kosong. Terus Garis Lurus itu sing kowe kaya yang suro kae. Terus Jangan Nong Gandrung itu sebenarnya Jangan Nong Gandrung dulu, atau kan Jangan Nong Gandrung kan pernah ikut lomba di Jakarta ya, mewakili Provinsi Jawa Timur gitu kan. Itu atau beda, versi beda. Pengembangan sebenarnya awalnya dari Ponorogo. Saya dapat amanah dari Dinas Bukapora Ponorogo untuk mewakili Ponorogo ke provinsi waktu itu dari pasien pertunjukan. Nah, setelah itu mulai dikembangkan lagi karya itu untuk dipentaskan di Solo. Oke. Ada teman-teman ini. Oke. Tidak apa-apa. Dalam? Apa? Pindah? Iklan. Apa jadi Mas Deddy ini memang ya tadi lucunya dari SMP SMA itu kakak angkat saya ya, cuman kakak tingkat saya iya ya aku tuh belajar apa ya kakak tingkat saya, cuman aku nggak kenal gitu loh. Dan aku baru kenal Mas Deddy itu ketika kuliah di Surakarta. Dulu masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI, terus bergeser menjadi ISI Surakarta. Sebenarnya wis kenal loh 2003 kan wis main. Iya, tapi maksudnya kan kenalnya kan ketika aku wis kuliah ning Solo lho, Bro. Bukan wis kenal. Bro. 2003 sentringan lho kok ora kenal wong sak tim kok. Kuwi 2003 aku wis ning isi urung? Wis. Lho lah iya, maksud kuwi aku kenal dirimu itu ketika kowe wis kuliah neng isi gitu loh. Lah kan main di Semarang, Lah iya, matiin loh. Kan aku baru kenal. Enggak, maksudnya aku baru kenal Mas Deddy itu ketika Mas Deddy kuliah di ISI Surakarta. Maksudnya ngono. Heeh, dadi SMA belum. Dhisik Bro, sumpah. Becahi rumangsa aku zaman dhisik. Wah. Keren Bro jogetnya. Makanya aku tertarik. Jadi Mas Deddy yang membawa aku untuk semakin yakin kuliah di Solo itu salah satu Mas Deddy. Zaman samono jogetnya ya nyedak-nyedapi. Rambutnya gondrong ya kan. Terus tangan rada keriting sithik. Ada bonding ya? Iya, dari bonding dhisik. Gondrong rebonding, Pak. Gitu loh, dhisik ya. Saiki 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Oke Mas Deddy, tadi udah ngomong IE nih. Terus setauku kan juga Mas Deddy ini pendiri ya? Pendiri komunitas Capoeira Mostrade Solo nih. Ini anak aku bareng nih kono. Kuwi dhisik ini cita-citane kuwi nek Capoeira dari 2003 sih. Dan saya bantu temen STSI juga untuk ujian akhirnya itu menggunakan tari Bujang Ganong. Tari Bujang Ganong yang dia kembangkan menggunakan akrobatiknya Capoeira. Nah, setelah tidak langsung saya harus belajar nih Capoeira dengan Mas Wisnu juga namanya. Yang dari Jogja. Waduh Capoeira, terus loh kok menarik. Nah, dari proses bimbingan penyajian itu berlanjut. Kita cari nih reference. Waktu itu YouTube tuh masih jarang sih ya. Iya, kita masih dapat dokumen itu dari CD ini bacakan.
dibacakan. Oh iya, benar. Dibacakan referensinya dari situ. Kita muter itu, terus bahkan kita belajar ke Jogja juga karena di basecampnya Capoeira UGM Sensala, ya? di boulevardnya UGM. Kita belajar di sana. Terus kita akhirnya 2004 kita mendirikan Januari ya waktu itu ya. Ya. Januari 2004. Saya elengku ketika aku di sana. Mendirikan komunitas Komunitas. Capoeira. Jadi dulu tuh berarti Capoeira Mostra de Solonis, perkumpulan capoeira yang ada di Solo ya, artinya gitu ya. Artinya Mostra itu pertunjukan. Capoeira pertunjukan yang ada di Solo, karena Capoeira di Solo. concern kita itu memang di pertunjukan, bukan untuk fighter ya. Bukan. Karena yang fighter ada sendiri. Okay. Komunitasnya. Jadi pelatihan ya kerja. Mas Dedi, saya, Mas Bobi, Mas Imin, dan lain-lain itu yang mendirikan Capoeira Mostra de Solonis di Solo dulu. Dan Mas Lulu juga. Dan Mas Lulu juga. Oke, Mas Dedi, itu kan selesai S1 ya, S2. Nah, Mas, kenapa ngambil S2 gitu kan? Sebenarnya harapannya apa sih? Karena tidak banyak loh yang ambil S2 itu. Ya mungkin pertama kali ya dari yang 2008 waktu itu saya selesai itu kuliah itu wisuda 2007. Selesai 2007. Dari situ saya masih aktif di Solo, jadi berkarya ya mulai duit juga di Solo. Terus basic karena dari penciptaan ya, dari koreografer. Saya berpikir pengen nih untuk berkarya itu tidak hanya berhenti di teknis atau mungkin berhenti di artistik saja, tapi bagaimana karya itu juga punya makna yang dalam, sehingga saya berpikir ini perlu ini kita karya itu by research. Cuman metodenya seperti apa? Nah ini metode literaturnya, terus kemudian referensi dari buku-buku yang ini itu kan di kajian ya. Jadi makanya di S2 itu saya ngambil kajian, harapannya saya bisa memperkuat bisa memperdalam bagaimana karya itu benar-benar tidak hanya indah secara bentuk artistik, tapi juga punya makna yang dalam karena dibekali dengan koreografi by research. Oke. Menarik teman-teman. Jadi Mas Dedi ngambil jurusan S2-nya pengkajian ya, penulisan ya. Jadi memang ini ya, kita juga masih sering menjumpai banyak teman-teman tuh yang berkarya, tetapi penguatan tentang konsepnya itu masih kurang gitu loh. Dan menarik ini, ternyata Mas Dedi mengambil S2-nya itu untuk penguatan secara konsep. Jadi karya-karyanya itu memang harus by research ya. Jadi kan agar ketika kita menjelaskan, mempertanggungjawabkan kekaryaan ini ya, itu tidak hanya ya menurut karepku ini bukan gitu. Jadi pentingnya pemahaman terkait dengan literasi dan tentunya riset referensi itu akan memperkuat karya itu sendiri dan tentunya bernilai. Sip keren Mas Dedi. Oke, aku kata ya melu deh ujian murah melu ora. Ujian sing S1 tok ya. S2 ora ya? S2 ora ya? Kan nulis. Oh iya, penulisan. Oh iya, aku S1 ikut ujiannya Mas Dedi saat itu. Oke, Mas Dedi, selanjutnya kan dengan saya juga Mas Dedi ini kan pernah menjadi bukan sih, lebih mengajar di IKJ dengan almarhum Pak Dedi Lutang. Sebenarnya awalnya itu ceritanya piye kuwi? Lebih ke Mas Eko sih. Jadi saya selesai kuliah, benar-benar beres wisuda S2 tahun 2010. Pagi wisuda, saya kan masih dekat sama Mas Eko. Diajakin nih sama Mas Eko, kamu mau nggak, ini ada proyekan di Jakarta, ikut salah satu PH punya bareng Joko Anwar untuk bikin drama musikal. Oke siap. Tapi berangkatnya saat itu juga. Jadi dari wisuda, pagi wisuda, sore berangkat ke Jakarta. Ya langsung berangkat ke Jakarta sama Mas Eko. Udah sana nggak usah audisi karena sudah penarinya Mas Eko gitu ya di sana. Meskipun saya agak off 2 tahun ya untuk concern betul-betul mikir tugas akhir itu ya, karena benar-benar baru
yang tadinya biasa proses, biasa latihan, tiba-tiba harus di depan buku, depan laptop ngejakin waktu itu bukan laptop sih ya, CPU apa? Personal computer PC. Oh iya. Misalkan tesis di situ. Terus selesai wisuda, terus berangkat ke Jakarta langsung itu dapat kerjaan itu di PH-nya. Oh, berarti awalnya malah dari Mas Eko ya? Oke. Itu selesai kok saya kontrak selama 5 bulan di Jakarta. Oke. Selesai kontrak itu sebenarnya mau berlanjut nih, ada ulang tahunnya Trans TV di 2011 awal. Cuma ternyata tidak jadi, tapi saya sudah terlanjur di Jakarta. Oh, oke. Dari Jakarta terus kebingungan ini gimana, terus saya ini sama Bu Eli untuk tinggal di tempatnya. Oke, jadi begitu ya. Jadi awalnya dari Mas Eko, bekerja dengan Joko Anwar ya. Joko Anwar. Jadi teman-teman, Mas Eko ini yang ya di awal kita ceritakan bahwa beliau adalah mentor kita, dosen di ISI Solo. Sekarang dokter kan? Ya, dokter 2 ya dari Mas Eko ini yang teman-teman yang kalau yang lagi anget-anget aja lah. Kita kan ada pertunjukan yang luar biasa sih kemarin di G20 kan. Nah itu penanggung jawabnya Mas Eko untuk pertunjukannya, Mas Eko Supriyanto. Atau bagi orang-orang yang dulu terkenalnya beliau itu penarinya Madonna. Pulang dari Amerika, penarinya Madonna. Ya, penarinya Madonna. Kalau Joko Anwar tuh yang karya film apa itu jenenge? Superhero Indonesia ya. Ya Pengabdi Setan. Terus Nggak, tapi kan yang paling familiar cara ini loh, popnya kan apa ya? Gundala Gundala Putra yang baru Putri. ini banyak kok. Kadang-kadang sudah lagi banyak lagi tahun ya Bang Joko. Ya orang-orang hebat lah gitu aja lah. Dan ya kita beruntung ya Mas Bro ya. Iya, beruntung pernah sama orang-orang pernah menjadi bagian dari proses perjalanan beliau-beliau dan ini. juga sebenarnya 2005 kan kita juga ini film toh sama Mas Karin. Oh iya. Bahkan Mas Eko juga. Iya. Kita gabung di film Opera Jawanya Mas Karin Nugroho. Pertama kali film yang bukan versi panggung tapi yang film layar lebar. Nah, cuman kebetulan film itu tidak diputar di bioskop, tapi lebih untuk festival film di Wina, Austria. Ya itu dan itu luar biasa loh itu. Untuk peringatan 250 tahun Mozart. Aku banyak belajar Bro dari prosesnya Mas Karin itu. Luar biasa wi. Sama. Sumpah. Ya orang-orang hebat Bro, kita bersyukur ya. Kita bisa dikenalkan Mas Eko dengan orang-orang keren-keren di Indonesia. Oke Mas Bro, tadi kan dikenalkan sama Bu Eli Lutan ya, juga maestro tari kita, mentor kita juga. Terus piye ceritane baru kuwi? Ya wes saya di situ, saya bantuin ngajar juga di sanggarnya di Padepokan Tari DLDC, Dedulitan Dance Company. Di situ, tapi saya juga masih bantu Mas Eko karena memang saya masih asisten Mas Eko karena waktu itu Mas Eko bikin ini sama Aryo Wahab. Aryo Wahab yang The Dance Company bikin akademi nari-nari, jadi kayak semacam sekolah seni setara D1 lah Jakarta. Itu saya ngasih beliau, cuma tidak jalan. Pada akhirnya yang jalan itu kelas yoganya. Kelas yoganya tetap namanya Mas Eko, cuman yang ngajar saya karena Mas Eko kan banyak kesibukan. Dia harus ngajar di Solo, dia harus ke luar negeri. Nah saya yang pegang di Jakarta, di Kemang, di sekolah itu. Nah di situ sempat ngajar kayak Ebitri, terus Mbak siapa istrinya Kakak Sleng itu, Ola IDP itu ya, karena Mas Eko, karena namanya Mas Eko. Oh ya kabar Mas Eko, tapi yang ngajar saya. Mas Eko. Terima kasih Mas Eko. Oke. Nah, iso neng IKJ iki piye? Nah, kalau di IKJ itu karena saya di DLDC, di Dedulitan Dance Company kan. Waktu itu Pak Dedi juga banyak kesibukan. Saya kan tinggal serumah nih sama Pak Dedi sama Bu Eli. Pak Dedi masih aktif di IKJ kan sebagai dosen Kaprodi kalau nggak salah Pak Dedi waktu itu. Nah di situ dia butuh untuk bantuin karena beberapa mata kuliah Pak Dedi yang harus pegang, sehingga sebagian itu ada 3 mata kuliah kalau nggak salah. Pengetahuan tari, terus satu praktek gitu, terus gitu. Itu dikasihkan ke saya untuk sebagai pengajar. Dosen di IKJ Bro, yang belum tahu IKJ itu asisten dosen di Institut Kesenian Jakarta. Larang itu malah. Tapi keren itu. Soalnya aku dulu mau sebenarnya sebelum masuk ke situ ditawarin sana. Cuman
Wah, ada loh, beasiswa juga ada. Ya dulu bro, dulu kan Mungkin informasi iya tahun tahun 2003. Saya orang siap. Oke. Wah, keren yo ceritanya Mas Dedi, Kang Tinggi. Pengalaman Ada yang luar menarik biasa. sebenarnya waktu di Jakarta. Sing ini untuk luar biasanya tak sumetir aja, ora tak tan. Ya oke. Hujan ini. Hujan nih. Sebenarnya di Jakarta itu sebenarnya dari 2003 kan saya kebetulan dapat undangan workshop bersama Asta Depo yang dikoordinir oleh Yayasan Kelola. Nah, kita tahu kan di Yayasan Kelola itu punya program magang, program ini. Nah, saya melihat itu dari sisi manajemen sih. Jadi bagaimana meng-create sebuah komunitas, meng-create sebuah event itu. Saya pengen banyak belajar di situ. Nah, saya lihat yang cukup ini yang paling saya kadang-kadang itu sebenarnya saya pengen magang di Teater Koma Jakarta. Oh, loh, tapi kan 2004 tapi belum kesampaian. Nah, sampai pada akhirnya ketika saya di Bu Eli tahun 2012 itu, Bu Eli itu dapat kesempatan untuk menjadi koreografernya untuk pertunjukan teater Koma. Sebelumnya sih Cibolot yang oh iya. Terus akhirnya Bu Eli minta saya untuk ngasisteni beliau untuk tiarap itu tarian untuk sama Bolot juga di situ. Nah kesempatan itu ternyata ya Allah ternyata ya ditunjukkan seperti ini. Dari 2004 saya ngipi pengen magang di Teater Koma, ternyata 2012 saya ada kesempatan itu yang bahkan saya bergabung di situ tanpa apa ya daftar, tanpa audisi atau apa. Nah dari situ saya banyak sekali belajar dengan Teater Koma terkait bagaimana create sebuah memanage pertunjukan dari stand manager yang sangat detail sekali mereka. Oke. Dan memang benernya Teater Koma itu salah satu teater yang cukup luar biasa ya. Itu dari luar biasa. Jadi 77 di Indonesia itu ya ada salah satu ya kok itu komunitas atau apa sih? Kelompok teater yang cukup luar biasa besar. Yaitu Teater Koma salah satunya. Pimpinan Nano Riantiarno. Aku soalnya pernah nonton pisan bro, Itu keren, serius keren. Keren, dia sangat Mas Dedi pengalamannya. Oke, mau wis mulai dari apa ya? Awal sampai akhirnya song jadi asisten dosen di IKJ, bekerja sama dengan orang-orang besar, mulai film, teater dan artis juga gitu. Nah, Mas Dedi, nyapa kok tiba-tiba balik nih Ponorogo? Nah ini ada apa gerangan bos? Enggak, ini memang apa ya tanggung jawab sebagai anak dia ya. Jadi saudara saya itu dua, lorong, cowok semua, saya sama kakak saya. Nah kebetulan ketika kakak saya itu nikah, itu sebenarnya harapannya bisa tinggal di sini, tapi ternyata enggak, dan beliau memilih dengan istrinya dan membuat rumah di agak jauh sih dengan Ponorogo kota, sehingga ibu saya ini sama bapak itu sendirian. Oke. Nah mau tidak mau saya dikontak untuk harapan untuk bisa pulang. Harus pulang. Karena harus jagain rumah, jagain beliau berdua. Ya dengan ikhlas hati pada akhirnya saya harus pulang. Dan di sini pun akhirnya itu yang diceritakan di awal tadi. Jadi apa ya, greget dan pengalaman saya selama di Jakarta, saya juga pengen nih menghidupkan kelompok kesenian di sini, membuat wadah, membuat apa ya, agar ekspresi berkesenian itu senantiasa hidup gitulah. Oke. Jadi dari semua apa ya perjalanan Mas Dedi tadi itu kan udah luar biasa semua kan, dan beliau memilih untuk kembali ke Ponorogo ya karena ini mengabdi sebagai memang sulit, nggak mudah lah, nggak banyak orang yang mau seperti itu ya, apalagi di dunia modern. Tapi luar biasa nih, perlu dicontoh teman-teman. Oke, jadi Mas Dedi memilih kembali ke Ponorogo tentunya tidak menghilangkan jejaring yang sudah dibentuk ya Mas Dedi ya. Dan pengalaman-pengalaman yang sudah Mas Dedi dapatkan itu dikembangkan di Ponorogo sampai akhirnya Mas Dedi ya tadi itu menjadi di sini mendirikan Padepokan Tari Langan Kusumo yang di awal tadi jelasin ada sanggar, ada mengelola paguyuban reog dan juga manajemen. Oke, Mas Dedi, dan tentunya kenapa kita setting ya ngobrol di sini ya? Sip. Oke Mas Dedi, jadi
tadi kan sudah bertanya banyak hal nih itu kan, terus sampai akhirnya Mas Dedi cerita tentang kembali di Ponorogo. Nah, Mas Dedi mau tanya nih. Sebelumnya kan Mas Dedi keliling tuh kan, pengalamannya luar biasa, tiba-tiba kembali Ponorogo tuh ada kendala nggak sih sebenarnya? Eh, ya ya ini sih, saya sudah sebenarnya di Jakarta itu sudah mulai membangun ini ya, dan punya banyak jejaring. Karena selain di teater koma, saya juga banyak sekali belajar dengan DLDC, karena saya terlibat beberapa produksi di produksi besar ya di Jakarta bersama DLDC itu, dan alhamdulillah saya juga sebagai administrasi dan sekretaris sih. Komplit berarti ya. Di situ pimpronya itu Mbak Iga Mawarni. Saya banyak belajar dengan beliau tentang bagaimana mengelola manajemen ini, yang waktu itu megang untuk produksinya DLDC sih. Ada beberapa produksi semisal Gandrung Engtai karyanya Pak Dedi Nitan, terus kemudian Banawati Kejalingan Golek, terus kemudian menghantarkan teman-teman seniman dari Sumbawa Barat untuk ke Vietnam, terus kemudian menggelar gelar tari Nusantara se-Indonesia di Lombok, itu bareng Mbak Ika juga di situ. Saya juga produksi, juga nari juga di situ. Nah itu dari situ luar biasa sih, saya terima kasih sekali dengan Bu Eli almarhum Mbak Dedi yang telah menampung kami atau saya untuk bisa menimba ilmu di sana, nyantrik di sana, baik dari sisi artistik ya, secara ilmu penarian, ilmu koreografi, juga manajemen, banyak sekali belajar di situ. Karena itu di DLCC itu kayak semacam sanggar juga sih ya, komunitas sekaligus sanggar yang tidak apa namanya, mengajarkan tari kayak untuk anak-anak itu sih enggak, hanya beberapa ya, tapi lebih concernnya itu lebih pada teman-teman penari untuk kalangan ini sih, kalangan orang-orang Jakarta yang apa ya melepas kesibukan dengan dia beraktivitas menari. Nah, jadi kan setelah itu kan harus kembali ke Ponorogo nih. Nah, ketika akhirnya memilih di Ponorogo ini kan pasti ekosistemnya berbeda. Sama akhirnya Mas Dedi sekarang survive di sini. Kendalanya apa sih di Ponorogo? Iya. Ini jadi kan beda sekali sih ya iklim apa ya berkesenian di Jakarta dan jauh berbeda. Jadi di Jakarta pastinya lebih ke profesional, bukan dalam serta-merta yang duit ya, bukan ya. Ya betul. Oh, ini Mas Dedi akan bicara tentang bagaimana sih setelah dari beliau ini keliling belajar banyak hal, terus kembali ke Ponorogo. Ya, di Ponorogo itu ya karena memang mungkin sistem komunitasnya mungkin lebih masih apa ya semi tradisional gitu ya. Jadi kayak misalkan ada event yang ramai itu ya hanya di Grebek Suro karena festival reog, misalnya ya by project gitu aja, by project. Nah, sementara apa yang saya pengen ini dari ilmu yang saya dapat itu sebuah komunitas itu seyogyanya ya tidak hanya by event, tapi ada proses laboratorium. Jadi untuk kekaryaan itu benar-benar intensif ya, berlanjut ya, continue gitu ya. Jadi sustainable-nya bisa terjaga gitu. Nah, membangun itu yang sustainable untuk misalkan punya laboratorium kekaryaan yang bisa membuat kekayaan seni itu senantiasa hadir dan tidak hanya by project. Itu cukup berat. Di awal-awal ya contohnya juga seperti itu. Jadi selesai kegiatan ini udah selesai. Tidak ada maintenance untuk apa ini, apalagi nih, kita buat apa proses latihan tanpa tendensi untuk ini untuk job apa, ini job apa. Nah itu membangun itu memang cukup berat di awal, tapi seiring berjalannya waktu dan itu kita buktikan pada tahun 2015 dari komunitas yang sudah kita bangun pada Bapak Tari Langit Kusuma tadi dengan tiga divisi besar tadi, alhamdulillah kita berhasil melaksanakan kegiatan Kercopan Art Festival. Kercopan Art Festival pertama kalinya, dan alhamdulillah cukup meledak sih dengan antusias penonton, dan alhamdulillah waktu itu Bupati waktu itu juga antusias, Pak Amin waktu itu. Di tahun berikutnya juga demikian, Bupati berikutnya Pak Ipong juga berkenan untuk hadir di kegiatan tersebut, dan
luar biasa gaungnya. Sampai pada titik kegiatan ini bergulir alhamdulillah sampai sekarang. Oke, jadi ya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ya. Ini luar biasa juga nih Mas Dedi. Nah, Mas Dedi tadi kan sempat menyinggung nih pernah membantu di luar negeri ya, Vietnam. Nih kita mau tanya nih. Mas Dedi ini sudah keliling dunia di mana aja nih? Mas, pertama kali ke luar negeri kemana? Ke Singapura sih. Singapura. Cedak-cedakan sih. Cedakan saya. Ini luar biasa. Ini tahun berapa? 2007. 2007 Mas Dedi ke Singapura. Terus berikutnya 2012 ke Vietnam itu. 2012 ke Vietnam. Sumbawa itu tadi. Terus kemudian 2015 kerja sama Suara Indonesia Dance. Alvira Bang Murtala. Dapat funding dari Australian Art Council untuk stay selama 1 bulan di Australia. Semi residensi ya, gitu. Residensi untuk workshop. Ya, memberikan workshop di beberapa sekolah. Workshop di Australia, Bro. Selama 1 bulan. Kecedokan kanguru no? Oh, nah, kebetulan enggak, pas bubuk. Siapa tahu. Tapi pernah ngerasain daging kanguru kan? Belum. Wah, aku pernah. Enggak menariknya gini. Yeah. Justru di Australia itu bayangan kita wah di gedung-gedung bertingkat tinggi enggak. Jadi saya itu di situ memang kerjasama dengan judulnya event kita waktu itu reconnecting our connection. Jadi di artinya apa tuh? Reconnecting. Jadi menghubungkan kembali hubungan yang pernah terjalin. Jadi mungkin mantan ya. Orang-orang bukan CLBK loh. Jadi orang-orang aborigin di pesisir utara itu dulu itu pernah ada kerjasama dengan orang-orang Nusantara. Bukan. Apa namanya? Papua. Torat suku ini loh yang di laut itu loh. Baju. Dia perjalanan jadi perahu yang dia menukar teripang. Dia kan banyak teripang di sana di Australia Utara, Barat, Australia Barat dan Utara ya. Itu terus ditukar dengan garam, tembakau, beras itu dari ini. Pertukaran itu jadi hubungan itu sebenarnya sudah jauh ratusan tahun yang lalu. Nah, kita pengen menggugah itu untuk kembali menjalin antara Indonesia dan Australia. Dengan program tersebut. Betul. Siap. Jadi keren. di pedalaman kita saling sharing memberikan pelajaran di sekolah kindergarten jadi anak-anak terus kemudian SD itu apa sih? Elementary school ya? Elementary school. Terus tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi yang fokusnya di situ itu selama 2 minggu di pedalaman Australia di suku aborigin. Jadi benar-benar orang-orang suku pedalaman. Terus kemudian dari situ pertama di Darwin dulu di kota, di sekolah formal gitu. SD, terus kemudian di Yirkala selama 2 minggu, terus sebenarnya yang seminggu terakhir itu di Perth itu di kota gitu. Itu di sekolah juga. Ya berkesempatan juga waktu di Perth itu saya kebetulan ada kunjungan Sister City Jawa Timur Surabaya. Waktu itu Pak Dekarwo datang. Nah, saya suruh stay di situ untuk ngisi acara sekalian. Ya tinggal di kedutaan selama semalam untuk ngisi acaranya Pak Dekarwo. Ada kedatangan Pak Dekarwo. Saya sempat foto bersama dengan Pak Dekarwo juga. Oke, Bro ya, pengalaman nih. Oke, tadi sudah pertama Singapura, Vietnam, Australia. Yang keempat mana nih? Yang keempat ke New Zealand. Wah, indah, Bos. Indah itu. New Zealand itu gambling juga sih awalnya, kita iseng-iseng berhadiah untuk apply di programnya Kementerian Kemdikbud. Mulai program pegiat budaya yang akan dikirim untuk disekolahkan di AUT. Auckland University di New Zealand. Jadi sekolah kalau itu ya? Sekolah short course di New Zealand selama 1 bulan kurang lebih di AUT. Nah itu melalui proses seleksi, jadi banyak. Se-Indonesia. Itu dari kalau nggak salah 1.300-an pelamarnya. 1.300 pelamar. Yang diterima 50 orang. Wong Ponorogo diwakili wong siji. Ada orang Ponorogo itu hampir 1 juta. 1 juta lah yang mewakili Mas Dedi Satyami saya. Jos pokoknya. Semacam murah berarti. Jadi oke, tadi saya ulang lagi ya. Singapura, Vietnam, Australia, New Zealand. New Zealand belajar luar biasa. Terus yang
kelima berikutnya 2017 itu, nah ini programnya kementerian juga, itu program Seniman Mengajar pertama kalinya. Saya juga apply iseng-iseng berhadiah. iseng-iseng Apply ya, lagi. Alhamdulillah lolos. Dari 600 pelamar yang diterima cuma 15. oh ini dari 600 pelamar yang terima 15 ke Nusa Tenggara Timur di Atambua. oh Atambua NTT. ya NTT ini Indonesia bos. Tapi aku sempat nyebrang ke Timor Leste kok. Iya, meskipun satu langkah. Ya Luar negeri, toh. oke. Jadi seniman mengajar itu ya program itu ya. Bisa rasa ini. Masih. Nah teman-teman kepoin aja tuh, sekarang kan media cukup mudah ya diakses ya, seniman mengajar gitu, siapa tahu dapat kan. Oke Mas Dedi, selanjutnya Bidara Australia. Timor Leste ya. Timor Leste lah kita jangka. Timor Leste. Terus setelah itu sama Mas Wisnu 2018 ke Azerbaijan. Jadi Azerbaijan itu dekatnya Laut Kaspia ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang Laila Majnun, ya itu dari sana. Dari Azerbaijan itu juga orang dikenal bahwa sumber daya alamnya itu orang yang tae bos. Azerbaijan itu. Kalau nggak salah kemarin sempat mau perang dengan Armenia juga itu, perebutan kekuasaan itu. Tapi pengalaman jujur ini sedikit, sorry Mas Didi ya namanya. Jadi Azerbaijan itu Pak, bagi saya itu surga nyata yang ada di dunia, secara manusianya ya. Bener, karena wong lanang ora nek sing elek. Apalagi wong wedok serius ini. Serius, bah. Wes pokoknya mercon bantingan lah, tapi tetap si ayu bojoku. Kegeran soalnya orang. Oke, Azerbaijan ya itu kebetulan saya ajak sama Mas Dedi. Nah, itu menarik ya Mas ceritanya ya. Menarik banget, tapi kita terima kasih banget dengan Profesor Dr. Rusdan B. Fanani. Beliau itu saat itu sebagai duta besar Indonesia untuk Azerbaijan. Yang kebetulan beliau ini juga badan wakafnya Gontor nih, Pondok Modern Gontor. Beliau sekarang badan wakafnya, cucu dari nasabnya Mbah Fanani, Yai Fanani, atau Mbah Nun. Juga Pak Sandi, ya. Pak Sandi itu asisten deputi Kemenpora saat itu. Atas Mbah Nun ya Pak Sandi, walaupun awalnya ada sedikit gonta-ganti akhirnya berjalan lancar. Oke, habis Azerbaijan, terus kemana lagi? Ya itu lagi lanjut dari sama Pak Sandi ke Riyadh. Ke Riyadh Arab Saudi bro. Jadi lanjut umroh alhamdulillah gitu Mbak atas Mbak Nun Pak Sandi. Jadi saat itu saya juga diminta beliau untuk Mas ya Riyadh yuk gitu. Nah ya kolaborasi dengan pencak silat, promosi gitu, silat untuk ke ya nanti ceritanya di tempat lain ya tentang silat dan reog itu. Kalau pengen tertarik kok iso reog dengan pencak silat bisa bergabung, nanti kita bikin konten yang lainnya lah. Oke, jadi tadi udah Singapura, Vietnam, New Caledonia, Australia, Timor Leste, Azerbaijan, New Zealand. New Zealand udah. Oh iya. Azerbaijan, Riyadh, Arab Saudi terus Belanda ini dengan Kabupaten Perogo ya saat itu. Pemda Perogo ya. Belanda. Tahun 2018 ya? 19 ya? September. Nah itu kita juga barengan tuh, kita juga Azerbaijan. Ya, Azerbaijan. Jadi saya harus ikut tapi karena Azerbaijan bentrok jadwal nggak bisa. Nggak bisa. Seniman yes bro, sibuk bro. Artijan yang Azerbaijan neng ana Belanda. Ora kayak aku mulai kowe mangkat. Tapi timingku mulai aku kowe pekan kono. Jadi abi double ra iso. Sirku double gak jenenge iso. Oke, terus habis Belanda Covid. Ya. Covid 2 tahun itu memang semuanya selesai, nggak bisa ngapa-ngapain bos. Iya. Ini berdampak apalagi ke kita ya. Praktisi. Ada agenda tur sebenarnya, harusnya ada. Agenda tur kemana? Tur tiga benua. Empat negara 3 benua sebenarnya. Nanti ya sini rencana nih. Prancis, Jepang, Australia, Indonesia. Itu dengan yaitu kita bikin komunitas, ada Mas Rianto, ada Mbak Kade, ada Tira. Komunitas kita mau bikin event nih.
2020. Terus Dan karena komunikasi, COVID, COVID cut sampai sekarang. tapi kan masih bisa dibikin lagi. Oh bisa, kita grupnya masih kok. Oh iya. Kita Sip. lagi range untuk tahun 2024. Sip. Wah, Kalau kita, nggak 2025. kita doakan semoga jadwal apa ya rencana Mas Dedi dan teman-teman tadi itu bisa terlaksana ya. Bro, ya. Amin. Siapa tahu ADW dijajak nih minimal kunci, gendul kunci, Gantungan kunci. gantungan kunci atau template aneh apa? Kulkas. Neng kulkas. Oke, next ada lagi negara. Oh seharusnya Tidak, ikut ke Eropa lagi seharusnya kemarin. Jadi kan barusan kan 2022. 2022 kemarin Pemda Ponorogo atas dukungan Toro Eropa. Mas Sugeng Santoso atau orang kenalnya Kang Giri itu kan ada kegiatan untuk istilahnya membuat sebuah pergerakan pertujuan Ponorogo yang ada di Eropa gitu kan. Ada kemarin itu di Belanda, Amsterdam, Belgia, Jerman dan Perancis Mas Bro. Seharusnya Mas Dedi. Tapi kan Dari awal kan komunikasinya untuk perencanaan dari tutorial sampai sudah. Karena kemarin kita bikin semuanya di Mas Dedi. Nah tiba-tiba ya karena orang tua sakit gitu kan ya. Ini luar biasa Mas Dedi bro. Aku yakin nek kowe mungkin ora mungkin. Kowe milih Buddha. Nah Mas Dedi memilih untuk di rumah dan merawat ibu. Ini luar biasa sekali. Terus Ada 2 hari menjelang keberangkatan itu. iya 2 hari. Aku yang mumet Jan. Tapi ya nggak apa-apa karena bagi saya keluarga terutama ibu itu ya kayak apa ya? Saya sendiri meyakini bahwa kekuatan seorang ibu itu luar biasa sekali. Karena setiap kali aku ini Mas Bro arep nyapo tapi cerita ning ibuku dan minta doa. Ya. Siap. Keren banget ya Mas Dedi. Ceritanya luar biasa. Pokoknya orang Jawa bilang kalau nggak salah itu istilahnya apa? Jelajah Milangkori apa istilahnya? Kayak gitulah ini. Jajah Desa Milangkori. Jajah Desa Milangkori lah kemana-mana. Mas Dedi sudah bergerak gitu. Mas Dedi untuk terakhir nih. Mas Dedi kan ini istri 1 ya? Iya. Anak 2, nggak kebalik ya? Enggak. Ya, oke siap. Ada rencana lagi tambah? Enggak. Oke. Mas Dedi tolong mungkin untuk teman-teman semuanya ya karena kan pasti banyak juga sih yang masih bingung nih aku ngambil kesenian nih nanti gimana sih masa depanku gitu kan. Terus ataupun kiat-kiat bagi para pelaku seni ataupun yang hari ini sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya untuk bisa survive dan bisa berkembang lebih baik di dunia kesenian. Oke. Gimana Mas Dedi? Sekilas gitu nggih. Jadi pelaku seni atau seniman itu memang secara finansial mungkin di satu sisi tidak menjanjikan. Kalau pengen survive ya kita benar-benar kerja keras memang ya. Jadi kerja keras artinya kalau kita hanya mengandalkan untuk job-job yang itu sifatnya tidak musiman ya musiman. kan mungkin kalau di Ponorogo Gerbek Suro terus apa nah itu memang ya kita tidak bisa bertahan seperti itu kita harus punya ruang-ruang lain yang kita tetap eksis berbisnis tapi juga, ya punya di ruang lain okay. Selain itu juga punya usaha tapi memang tantangannya dengan seperti itu konsentrasi kita harus multi talent ya multi talent di bisnis jualan misalnya di sini saya melanjutkan usaha ibu untuk jualan toko kelontong, terus kemudian juga mengelola paduan tari, terus kemudian juga kelola event, terus kemudian menjalin jejaring dengan tidak hanya di skup nasional, namun juga sampai ke luar negeri. Nah, memang effortnya harus seperti itu. Dan ini memang justru saya akui memang bukan hal yang mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kita benar-benar belajar dari sedikit demi sedikit untuk senantiasa ya concern dan optimis. Saya yakin ya Tuhan yang di atas itu sudah membagi rezeki itu sangat adil sehingga tidak perlu risau ini tidak dapat penghasilan tetap atau apa sudahlah. Rezeki sudah yang ada atur kita ini aja. Terus kemudian nah ini kadang seringkali kita langsung ketika membuat sebuah karya atau mungkin event gitu
Kita berorientasi langsung ke nanti finansialnya sekian, budgetnya sekian. Nah itu mungkin sebaiknya bisa ditanggalkan lebih dahulu. Kita buat sebaik-baiknya, ya setidaknya enggak tekor lah. Ya, mungkin tapi penghasilan yang tidak ini, tapi jejaring dan kontinuitas dan nama itu yang menjadi ini. Insya Allah dari situ rezeki akan datang yang dari jalan yang tidak kita duga. Jadi peluang untuk terima tiba-tiba diundang ke Jakarta, tiba-tiba diundang ke ini dari nama yang sudah kita bangun, dari eksistensi kita bangun, dan kualitas yang baik. Jadi memang di situ membangunnya memang dari apa ya? Jadi kita membuat sebuah wadah untuk membuat laboratori kesenian, jadi membuat karya-karya baru, membuat program-program baru yang untungannya untuk mencari jejaring seluas-luasnya. Oke. Sip. Oke Mas Dedi, ini yang terakhir nih. Untuk pemimpin Ponorogo, karepmu iki sakjane dari sisi kebudayaan Ponorogo kudu piye? Apa yang kurang, apa yang ini kan masukan nih. Kira-kira gimana? Sebenarnya sih sudah sangat bagus ya, sangat bagus sejauh ini. Sebenarnya ini jujur saya enggak punya kepentingan apa-apa, sudah sangat bagus. Hanya mungkin sinerginya ini yang perlu ada komunikasi yang lebih intens antar pelaku-pelaku, terus kemudian baik pengrajin yang saling ini mungkin perlu duduk bersama untuk sebenarnya orientasi mana nih yang harus didahulukan. Nah ini yang belum, mungkin masih dari satu pihak. Ini saya tidak tahu ya, mungkin dari sisi Pemda ini berarti ternyata di lapangan itu sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu. Nah, semacam itu mungkin perlu dialog yang lebih intens sehingga itu. Yang kedua, pemimpin yang butuh visioner. Sebenarnya visioner sudah, tapi lagi-lagi ya tadi orientasi yang sebenarnya apa yang dibutuhkan di lapangan kalangan pelaku seni ini, itu yang perlu didahulukan. Oke, jadi harapannya seluruh praktisi ini bisa duduk bersama, itu kan, terus berkomunikasi yang intens dengan pemerintah untuk mau ngapain sih itu, atau jika pemerintah punya target itu kan bisa intinya dibicarakan sama-sama. Dan satu lagi Mas Dedi, ini kan akan ada wacana tentang museum reog, dan ini sudah mulai dibangun loh Dedi. Ya. Bahkan kemarin tuh ya kan kita juga berharap, setuju nggak jika di Ponorogo tuh ada mungkin sekolah atau kampus seni sekalian untuk menopang itu. Ya. Sebelumnya di Museum Reog itu ya. Jadi dari dulunya, dari awal saya pulang Ponorogo itu sudah memimpikan adanya itu. Dan alhamdulillah hari ini bisa direalisasikan di pemerintahnya Pak Giri. Dan ini saya sangat bersyukur karena apa? Ini sebagai wadah yang sangat penting untuk literasi generasi selanjutnya, bahwa lintasan sejarah perkembangan kesenian itu ada loh semacam ini, sehingga adik-adik atau mungkin anak cucu kita nanti itu tidak kehilangan akarnya atau rootnya. Ternyata dari dulunya seperti apa, perkembangan seperti apa. Jadi sampai adik-adik yang ini yang dikenal itu sudah yang ada di era milenial aja, tapi dulunya seperti apa. Nah ini bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Benar ini quote-nya nih. Terus terkait sekolah juga kita mimpikan dari dulu. Saya sama Wisnu juga berjuang keras sampai saya menyempatkan diri untuk ngobrol secara langsung, duduk empat mata dengan direktur kesenian waktu itu Pak Dr. Restu. Sudah diberi ruang seluas-luasnya dengan beliau bahwa fasilitas dari pendidikan atau apa, nah kita tinggal nyarikan yayasan atau apa yang punya hak bangunan ya, atau tanah ya. Nah itu aja. Jadi seluruh bangunan dan infrastrukturnya dibangun dari itu sudah sampai sejauh itu, kita sudah sampai. Nah cuman berjalannya waktu ternyata cukup berat karena kita belum ada ini ya, kemudian komunikasi yang lebih intens lagi dengan berbagai ini. Mungkin baru itu hanya diwakili saya, Mas Wisnu, Mas Sugeng sama Mbak Putri. Padahal kita banyak sekali kantong-kantong yang perlu kita ajak komunikasi untuk kerja bareng sih. Hanya mungkin yang mengawali sih yang belum. Siap. Jadi pada prinsipnya
mendukung penuh dan sangat penting ya adanya tindak lanjut dari museum itu sendiri, dan juga ya mimpi kita bersama ya ada sekolah ataupun kampus di Ponorogo. Oke teman-teman, itu saya pikir juga mimpi seluruh pelaku seniman di Ponorogo dan Ponorogo ya. Sudah saatnya itu. Sudah saatnya ya Ponorogo ya. Oke, terima kasih Mas Dedi Satya Mijaya. Sami. Ini saya juga banyak belajar dari Mas Dedi dari diskusi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan sama Mas Dedi ini bermanfaat dan teman-teman semuanya juga bisa mengambil sisi baiknya, itu kan. Oke Mas Dedi, matur sembah nuwun. Sami-sami. Saya Wisnu Hadi Praitno. Selamat bergerak.